Politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, katanya ada dalangnya. Ganjar Pranowo itu juga mengajak ditandai pertemuan Mbak Puan dengan AHY. Mengungkap fakta di balik sentilan pedas SBY. Untuk membuat pasangan Anies AHY yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara 3 hari yang lalu itu. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY baru-baru ini membuat heboh dunia politik Indonesia. Marah besar dan penuh kekecewaan, SBY tak lagi bisa merahasiakan perasaannya terhadap Anies Baswedan. Salah satu bakal calon presidennya yang sedang beredar di panggung politik tanah air. Pertentangan ini berawal ketika Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk SBY dan Partai Demokrat yang berada dalam koalisi yang sama dengan Anies. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa SBY merasa begitu dikhianati oleh Anies Baswedan hingga sampai mengeluarkan pernyataan keras di depan publik? SBY memulai pengungkapannya dengan penuh rasa syukur. Ia menyatakan bahwa walaupun merasa ditelikung dan ditinggalkan oleh Anies dalam waktu yang sangat mendesak, mereka harus bersyukur kepada Tuhan. Baginya ini adalah pertanda bahwa Allah SWT masih melindungi mereka. Dalam situasi yang sulit, mereka merasa bahwa mereka masih mendapatkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Syukur yang kedua yang disampaikan oleh SBY adalah pemikiran bahwa Partai Demokrat diselamatkan oleh Tuhan. SBY yakin bahwa partainya tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang yang tidak jujur dan amanah. Ini adalah poin penting bagi SBY karena ia menganggap integritas dan moral sangat penting dalam politik. Baginya pemimpin haruslah memiliki sifat-sifat seperti kejujuran, amanah dan kesetiaan terhadap komitmen dan janji. SBY kemudian menjelaskan bahwa pemimpin harus memiliki akhlak yang baik. Ia bercerita tentang pemimpin besar dalam sejarah, khususnya dalam Islam yang selalu dikenal dengan sifat seperti kejujuran, amanah dan kesetiaan terhadap komitmen. Baginya jika seseorang tidak memiliki sifat tersebut, terutama dalam konteks politik, maka ia tidak layak menjadi pemimpin. Menurut SBY, pemimpin yang tidak jujur dan amanah hanya akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pernyataan yang mungkin paling mencolok dari SBY adalah ketika ia mengatakan bahwa Partai Demokrat diberikan kebebasan dari dosa karena tidak berkoalisi dengan seseorang yang telah melanggar kesepakatan dan janji politik. Dalam pandangannya, koalisi yang kuat memerlukan saling pengertian, ketaatan, dan rasa hormat terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan bersama dengan mitra koalisi yang tidak patuh terhadap kesepakatan dan berusaha memaksa kehendaknya sendiri. Pernyataan SBY ini tentu saja memunculkan pertanyaan besar, layakkah Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia? Apakah ia bisa dipercaya sebagai pemimpin yang jujur dan amanah? Ini adalah pertanyaan yang akan dihadapi oleh pemilih Indonesia dalam Pilpres 2024 mendatang. Pengungkapan SBY juga memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang moral dan etika dalam politik. Kejujuran, amanah, dan komitmen terhadap kesepakatan adalah nilai-nilai yang harus dipertimbangkan oleh pemilih saat memilih pemimpin. Pertanyaan terakhir adalah, siapa yang akan memenuhi standar moral ini dan memimpin Indonesia ke depan?